Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda biqudratihi ودبر الأمر في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وعظم إلى يوم الدين. الحمد لله, pagi ini Allah masih memberikan lagi-lagi keajaiban kepada kita, karena Allah masih memberikan kehidupan, kesempatan buat kita untuk menambah sedikit demi sedikit bekal yang kelak akan kita bawa pulang. Bisa dibayangkan andai kata hari Sabtu kemarin adalah hari yang terakhir kita di dunia ini, maka kesempatan untuk memperbanyak bekal sudah berakhir. Tapi ternyata Allah masih memberikan kesempatan di hari Ahad ini. Maka semangatlah memperbanyak bekal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, karena belum tentu hari Senin besok kita masih diberikan kehidupan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pagi ini adalah pagi yang terakhir. Maka sebenarnya bertambahnya umur itu adalah keajaiban, karena bisa saja Allah mengambil kita semalam, tapi enggak, Allah masih ngasih kesempatan. Jadi sebetulnya terlalu banyak keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Kita aja terlalu percaya diri, terlalu pede, dianggapnya hidup ini biasa aja. Ya, jadi kalau kita bangun pagi seakan-akan memang kita berhak hidup gitu. Jadi seperti kehidupan ini memang seharusnya, padahal karena Allah saja memberikan kehidupan ya. Andai kata Allah enggak ngasih lagi, ya kita mati. Jadi dianggapnya hidup itu hak kita, padahal demi Allah sama sekali tidak. Itu hanya hadiah dari Allah saja. Ini sebetulnya tiap saat, tiap waktu kita mendapat hadiah dari Allah yang kita tidak sadari. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita sudah masuk di bab inti ya, dari kitab ini, halaman 59. Kalau terjemahnya halaman 38. Jadi kemarin itu bab tentang muqaddimah. Jadi yang kemarin itu satu bab, jadi gambaran umum tentang isi kitab ini. Jadi secara umum saja dijelaskan 7 rintangan, 7 bab yang akan kita bahas. Jadi sekali lagi isi kitab ini adalah menjelaskan 7 rintangan kita untuk bisa dekat dengan Allah. Semoga ketujuhnya itu kita bisa lewati dan kita bisa alami nantinya. Nah, ini akan mulai dirinci yang 7 itu. Jadi
akan kita perdalam. Makanya ini bab udah mulai agak serius dan mulai agak mendalam. Baik, kita mulai saja mengkaji kitab Minhajul Abidin ini pada bab inti yang pertama, dan kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Ghazali ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'arifin wal musannifin al mukhlasin, wa khususan al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ad-Dusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara dhari'ah. Syai'ulillahi lahu wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. العقبة الأولى وهي عقبة العلم. Al-aqabah, rintangan, al-ula yang pertama atau bab pertama. Jadi dalam bahasa Arab itu dua atau pertama itu ada dua istilah, al-ula dan al-awwal. Kalau al-awwal ya biar kita belajar bahasa Arab dikit lah, masa baca kitab enggak ada bahasa Arabnya kalau dikit. Al-awwal itu artinya pertama, al-ula juga pertama artinya. Cuman penggunaannya kalau al-awwal itu bentuk mudzakkar. Jadi bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Keren loh, bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Bisa bentuk laki-laki, bisa perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan sama aja. Makan, ya bisa perempuan bisa laki-laki. Nggak ada laki-laki makan perempuan makin, nggak, sama aja. Kalau bahasa Arab beda. Kalau makan akala itu laki-laki. Nah kalau perempuan akalat. Jadi kalau sholat laki-laki sholat, kalau perempuan sholat. Kalau fi'il mudhi, kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari, kalau laki-laki yakulu, kalau perempuan takulu. Jadi beda itu. Nah, sama dengan ini. Jadi al-awwal itu bentuk laki-laki. Kalau al-ula itu bentuk perempuan. Nah, kapan digunakan al-awwal, kapan digunakan al-ula? Tergantung kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya bentuknya laki-laki, maka yang digunakan al-awwal. Misalnya al-babul awal, nggak ada al-babul ula. Karena bab itu bentuk muzakkar laki-laki. Cirinya kalau bentuk laki-laki, kalau bentuk perempuan itu ada taknya di belakang. Jadi kalau muslimun itu laki-laki, kalau perempuan muslimatun, jadi ada tambahan tak marbut di belakangnya. Mukminun laki-laki, mukminatun perempuan. Jadi sini al-aqabatu berarti perempuan. Karena ada taknya. Karena al-aqabatu perempuan, maka yang digunakan al-ula bukan al-awwal. Jadi salah, al-aqabatul awwal. Nah, itu pasti salah. Karena bukan pasangannya. Al-ula itu bentuk perempuan. Karena kata sebelumnya al-aqabah itu bentuknya perempuan, ada taknya. Jadi sedikit biar ada wawasan dikit. Jadi bahasa Arab itu kayak ajaib, itu bahasa yang sangat indah sekali. Di satu kata itu bisa macam-macam. Jadi ada jenis kelaminnya bahasa. Makanya disebut wahia. Nah, aqabatul ilmu bukan wahua.
Jadi kalau huwa laki-laki, kalau hiya perempuan. Makanya wahiya aqabatul ilmi. Makanya kul huwallahu bukan kul hiyallah. Karena enggak mungkin Allah disifati sifat perempuan. Bukan berarti Allah laki-laki. Tapi keutamaan huwa itu lebih tinggi daripada hiya. Makanya Allah menggunakan huwa. Jadi ini penting ya. Kadang Allah ada orang liberal atau orang apa itu non muslimu, Allah itu laki-laki ya. Kenapa? Kul huwa huwallahu, berarti laki-laki. Huwa kan laki-laki. Itu belum ngaji. Kalau huwa di situ bukan berarti Allah laki-laki. Pertama yang digunakan itu pasti yang lebih tinggi. Hiya, huwa lebih tinggi, maka yang digunakan huwa. Yang kedua, yang bentuk laki-laki itu lafaz Allahnya, bukan zatnya Allah. Jadi kata lafaznya aja itu Allah, itu bentuk muzakkar, bukan berarti Allah laki-laki. Memang Allah sama dengan. Nah, ini baru aqabatul ula doang, udah 15 menit. Al-aqabatul ula, rintangan yang pertama, wahia, yaitu aqabatul ilmi, yaitu rintangan ilmu atau tahapan ya, sama. Jadi yang pertama kali harus kita lewati, harus kita alami, harus kita jalani kalau mau dekat dengan Allah adalah ilmu. Harus tahu, harus ngerti, nanti dijelaskan. Fa'aqulu wabillahi taufik, maka aku katakan, aku sampaikan, aku jelaskan, semoga Allah memberikan taufik. Kata Imam Al-Ghazali, ya talibal khlasi wal ibadati, wahai penuntut keikhlasan dan wahai talib itu penuntut ya. Sekarang diterjemahkan mahasiswa, talib itu mahasiswa. Tapi yang jelasnya penuntut atau pencari, orang yang mau dekat dengan Allah. Wahai pencari keikhlasan, ketulusan dan pencari ibadah. Wahai orang yang mencari ketulusan, kemurnian dan ibadah. Alaika awalan, yang pertama yang kalian harus tahu, yang harus lewati, waffaqallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kamu. Yang pertama adalah bil ilmi, harus ilmu. Jadi kata Imam Ghazali, wahai yang ingin ibadah, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin menempuh perjalanan, wahai yang mencari keikhlasan, yang pertama kali yang harus kalian peroleh, yang harus kalian genggam adalah ilmu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah al-qutbu. Ilmu itu kutub. Ya, kutub itu dari bahasa Arab. Ya. Kutub. Apa ya? Ya. Jadi kayak pusat itu. Kutub itu kan pusat ya. Sentral. Wa alaihil madaru, dan juga menjadi pusat, jadi hampir sama. Di kutub itu dasar segala sesuatu, dia adalah pondasi, jadi pusat segala sesuatu. Kenapa ilmu itu penting? Ya, yang pertama karena ilmu itu adalah pondasi. Wa'lam, dan ketahuilah annal ilma wal ibadata jauharani, ketahuilah bahwa ilmu dan ibadah adalah dua mutiara atau dua permata atau dua permata. Jauhar itu bisa artinya permata, bisa artinya inti. Li ajlihima, untuk ilmulah atau ilmulah menjadi tujuan. Kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin. Ilmulah yang menjadi tujuan semua yang kalian lihat dan kalian dengarkan dari semua karangan-karangan kitab.
tasnifil musannifin, jadi karangan para penulis. Jadi semua Pak, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat itu tujuannya hanya dua itu, ilmu dan ibadah. Jadi kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa ibadah, ilmu dan ibadah adalah dua hal yang menjadi permata, menjadi sumber, menjadi dasar segala sesuatu. Semua yang kalian dengar, yang kalian lihat, itu tujuannya hanya dua itu, yaitu ilmu dan ibadah. Bapak lihat buku, kalau ke toko buku itu sekian, kalau ke perpustakaan nasional buku segitu banyaknya itu isinya cuma dua itu. Tujuan kitab-kitab buku-buku yang berjilid-jilid, ya mungkin udah triliunan sekarang buku di dunia ini, tujuannya hanya dua, ilmu, ibadah. Gak ada tujuan yang lain. Anak-anak belajar, sekolah, kuliah, ya tujuannya hanya dua. Makanya keren ilmu itu. Wa ta'limil muallimin, dan juga ilmu dan ibadah adalah tujuan semua pembelajaran. Orang yang belajar tujuannya hanya dua itu. Jadi tulisan para penulis, pengajaran semua pengajar, wa wa'idhil wa'idhin, dan nasihat para penasehat, ya tujuannya hanya dua itu. Wa nadharil nadhirin wa nadharin nadhirin, dan penelitian para peneliti, pengkajian para pengkaji, tujuannya hanya itu. Keren ya? Ternyata semua pembicaraan, semua yang kita dengar, yang kita baca, kitab-kitab, pembelajaran, nasihat, hanya dua itu. Bahkan li ajlihi ma unzilatil kutubu, bahkan tujuan untuk ilmu dan ibadah itulah tujuannya kitab-kitab diturunkan. Kitab-kitab suci diturunkan tujuannya hanya dua itu, ilmu, ibadah. Wa ursilatir rusulu, bahkan para rasul diutus, ya tujuannya itu. Bahkan li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardh. Nah, ini yang paling tinggi ya. Bahkan untuk tujuan ilmu juga diciptakan langit dan bumi. Jadi sekarang udah ketemu apa tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi. Tujuannya untuk ilmu, Pak. Nanti akan dijelaskan kenapa. Wa ma fihima minal khalqi, juga diciptakannya semua makhluk antara langit dan bumi. Jadi langit, bumi dan isinya, semua itu Allah ciptakan untuk ilmu dan ibadah. Fata'ammal, maka coba perhatikan ayataini, dua ayat fi kitabillahi azza wa jalla. Coba perhatikan dua ayat berikut ini. Ini surah At-Talaq ayat terakhir 12. Di sini insyaallah ayat ini Allah memberikan penjelasan yang mungkin baru kita dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, menciptakan, sab'a samawatin, 7 langit, wa minal ardi mithlahunna, bumi juga demikian, yaitu 7 bumi atau 7 lapis. Allah menciptakan 7 langit, 7 tanah, 7 lapis. Mithlahunna, seperti itu juga. Yatanazzalul amru, yang Allah menurunkan urusan atau Allah yang mengurus semuanya, bainahunna, antara langit dan bumi itu. Apa tujuannya Allah menciptakan langit 7, bumi yang 7 itu? Lita'lamu. Jadi garis bawahnya di situ, lita'lamu, supaya kalian itu tahu atau supaya kalian ngerti, supaya kalian berilmu.
Ilmu tentang apa? Nah ini yang dijelasin. Nah, ini yang Masya Allah keren. Jadi tujuan langit dan bumi dan semua makhluk ciptakan supaya kalian itu punya ilmu. Kalian itu ngerti, tahu tentang apa? Ilmu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah, ilmu bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi puncaknya ilmu, Pak, puncaknya ilmu itu kita ngerti bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua ilmu itu tujuannya ke sini. Bapak belajar hadis, belajar fikih, belajar kitab, belajar bahkan ilmu umum, belajar ilmu kesehatan, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi, semua ujungnya itu harus nyampai ke sini bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita ke titik di mana kita mengakui keagungan Allah, kekuasaan Allah. Nah, kalau ilmu hanya dibaca, ditulis, lalu diperjualbelikan, diperdengarkan, kita nggak sampai kagum kepada kekuasaan Allah, maka ilmu itu nggak bermanfaat atau nggak sampai ke titik puncaknya. Puncak ilmu adalah kita ngerti, kita tahu bahwa Allah kuasa. Udah gitu. Ya Allah. Jadi ketika kita belajar biologi tentang kejadian manusia itu dari air sperma lalu jadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu dibungkus. Itu kan bukan hanya sekedar ilmu kita tahu, bukan, tapi tujuannya subhanallah. Oh ya Allah, kok Allah bisa menciptakan manusia gitu. Padahal ibunya sendiri, janin itu nggak tahu menau gimana menjadikan sperma itu jadi daging, jadi darah, gimana merubah air sperma itu jadi darah. Kita kan nggak tahu dicampur apa gitu, dikasih garam atau sambal, kecap, kan nggak tahu. Tapi jadi dari darah kok jadi daging, gimana Pak? Apa dimasak? Itu kan harus mengantarkan kita, Masya Allah. Jadi kita harus sampai kepada kesadaran akan kekuasaan. Itu baru janin, Pak. Belum lagi bisa tangan ini kok bisa 5 ini jarinya. Kok bisa tumbuh gitu. Itu misalnya kita makan vitamin, protein, kok bisa berfungsi gitu. Kok bisa masuk jadi daging, jadi tulang. Kita kan gak ngerti, Pak. Bahkan gini ya, Allah itu kalau menyebutkan sisi-sisi kemujizatannya atau keajaiban Allah itu agak unik ya. Misalnya ayat Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma'ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti semut atau kutu atau yang lebih kecil dari itu. Coba, yang Allah berikan perumpamaan itu semut atau kutu yang lebih kecil, ya, makhluk paling kecil. Menurut orang-orang kafir dulu, itu kok Al-Quran ya yang diterima Nabi Muhammad itu kok pembahasannya kok semut, apa nggak ada yang lebih keren? Coba gajah kayak gitu kan lebih keren, itu sapi, itu kan yang kecil-kecil. Tapi Allah tuh justru menjelaskan yang kecil-kecil, karena justru yang lebih kecil itu yang lebih dahsyat. Coba kita sering melihat patung gajah kan? Pernah lihat patung gajah? Sering. Patung semut ada nggak? Pernah lihat orang bikin patung semut? Jadi membuat yang gede, yang gajah itu lebih gampang, Pak. Justru yang kecil tuh gimana bikinnya? Dan semut itu kan ada perutnya, ada
ada kakinya, ada kukunya, gimana kukunya semut, ada organnya, alat vitalnya semut, dan di dalam semut juga ada kuman, gimana kecilnya itu, gimana bentuk kuman di dalam semut itu. Jadi justru yang kecil-kecil itu Allah mau jelaskan, supaya kita itu kagum ke Allah, kita pasrah, kita kenal, oh ternyata Allah Maha Kuasa bisa membuat kuman di dalam semut, di dalam kutu. Itu gimana cara membuatnya itu? Jadi itu ya, satu tujuan ilmu supaya kita ngerti bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Apapun ilmu itu, tujuannya itu. Wa annallaha, dan tujuan yang kedua supaya kita tahu bahwa sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Jadi ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Wa kafa bihadhil ayati, cukuplah ayat ini dalilan, menjadi dalil ala syarafil ilmi, atas atau terhadap dalil tentang keutamaan ilmu, la siyama, apalagi ilmi tauhid, apalagi ilmu tauhid. Jadi dengan kita mendalami ilmu, kita jadi tahu kekuasaan Allah, apalagi tentang ilmu tauhid. Kita jadi tahu Allah itu berkuasa sendirian, nggak ada kekuatan apapun selain Allah. Ya, tauhid itu bukan hanya kita tidak percaya dukun, tidak percaya kepada yang keramat-keramat. Tauhid itu luas. Jadi mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Rububiyah, uluhiyah, asma. Jadi termasuk sandaran kita nggak menyandarkan apapun di dunia ini selain Allah. Itu tauhid. Jadi la ilaha illallah itu enggak segampang itu. Menjalankan makna la ilaha illallah itu enggak mudah. Jadi enggak ada apapun di dunia ini yang kita percaya, yang kita sandarkan, yang kita harapkan selain Allah. Yang lain-lain ini, makhluk ini hanya sebab. Saya ulangi ya. Jadi Allah itu sumber segala sesuatu. Dan yang lain-lain ini, pekerjaan, atasan, pekerjaan bisnis, penghasilan, itu hanya sebab aja, perantara. Sumbernya Allah SWT. Nggak boleh kita bersandar kepada perantara. Mentang-mentang gajinya 20 juta, 30 juta itu, lalu merasa aman, merasa saya ini pasti bisa hidup karena gaji yang tinggi. Nggak bisa, Pak. Karena gampang, kalau Allah nggak ngasih, kalau Allah nggak mengizinkan, gaji sebesar apapun bisa hilang. Allah bisa ngambil, Allah bisa mencegah. Demikian pula yang tidak punya pekerjaan, tidak punya gaji, tidak punya profesi, tapi Allah ngasih kehidupan mah gampang saja. Itu nyamuk-nyamuk itu nggak ada tuh yang jadi pegawai negeri, enggak. Tapi kalau Allah ngasih kehidupannya, hidup aja. Jadi kita itu jangan terlalu menuhankan sebab, menuhankan perantara. Hujan nggak mesti pakai awan, Pak. Allah bisa aja menurunkan hujan tanpa awan. Awan itu hanya perantara aja. Cuman memang seringnya Allah menurunkan hujan pakai awan. Jadi bukan awan yang menurunkan hujan. Udah Allah ulang-ulangi dalam Quran tuh. Allahu yanzilu minas sama wa anzalallahu minas sama. Allah menurunkan, Allah. Enggak ada ayatnya awan menurunkan. Allah menurunkan dari awan gitu. Jadi begitu Pak ya. Jadi dalam hidup ini terlalu banyak perantara. Allah ngurus sesuatu itu, misalnya anak kecil, bayi itu diurus oleh Allah melalui ibunya, melalui orang tuanya.
Allah mengurus kendaraan kita, pakaian kita itu melalui kita. Allah memberikan makan, memberikan rezeki kepada kita melalui pekerjaan. Kita bisa makan melalui tangan istri yang memasak. Jadi banyak perantara. Dan itu hanya perantara. Gak boleh perantara jadi Tuhan, jadi sandaran. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi tauhid itu kayak gitu. Jadi itu ayat yang pertama, bahwa langit dan bumi diciptakan untuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang kekuasaan Allah. Pengetahuan bahwa Allah Maha Kuasa, supaya kita tahu. Jadi Allah menciptakan dunia ini supaya kita tahu gitu, bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi ilmu itu mengantarkan kita kepada Allah, bukan hanya menjauhkan dari Allah. Watsaniyatu, dan ayat yang kedua, qauluhu jalla min qail, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tadi kan tujuan Allah menciptakan dua, ilmu dan ibadah. Nah, ayat tentang ilmu tadi, yang kedua ini tentang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'buduni, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini ayatnya populer banget. Bangatan kalau nggak dihafal ayatnya. Az-Zariyat ini. Kalau bisa ayat yang pertama tadi dihafal juga. Wa kafa, maka cukuplah ayat ini, bihadhil ayah, cukuplah ayat ini dalilan, menjadi dalil ala syarafil ibadati, tentang kemuliaan atau keistimewaan ibadah, waluzumil ikbali alaiha, dan keharusan menunaikan ibadah itu. Fa'azim, maka agungkanlah, maka junjung tinggilah, bi amroini, dua hal ini, yaitu ilmu dan ibadah, humal maksudu, karena keduanya adalah maksud atau tujuan. Jadi maksud itu dari bahasa Arab, maksud itu yang dituju, ya tujuan. Min khalqid daraini, dari penciptaan dua alam. Jadi dua tadi, ilmu dan ibadah, itulah tujuan diciptakannya dua alam. Apa dua alam itu? Dunia dan akhirat. Fahaqqa, maka seharusnya, seyogianya, seharusnya, wajib lil abdi, bagi seorang hamba, alla yastaghila, untuk tidak sibuk. Harusnya wajib bagi setiap hamba untuk tidak sibuk illa bihima, kecuali terkait dua hal itu. Jadi nggak boleh sibuk selain ilmu dan ibadah. Hanya dua itu yang harus kita sibuk di dunia ini. Sibuk kok nyari harta, nyari popularitas, ngaco. Walayat iba, dan tidak capek illa bihima, kecuali yang terkait dengan dua hal itu. Jadi tidak boleh sibuk selain itu, dan tidak boleh capek selain itu. Harus kita capeknya, capek karena ilmu, capek karena ibadah. Wala yanzuru illa fihima, dan tidak boleh mikir kecuali terkait dua hal itu. Fa'lam, ketahuilah, annama siwahuma, sesungguhnya semua hal-hal selain itu, minal umuri, dari perkara-perkara apapun. Jadi ketahuilah bahwa segala perkara selain ibadah dan ilmu batilun, batil, artinya nggak ada manfaatnya. La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau Al-Quran la raiba fi, kalau ini la khaira fi, tidak ada kebaikan. Jadi selain dua itu nggak ada kebaikan. Walawun la hasila fihi, dan kesia-siaan yang tidak ada hasilnya. Jadi apapun kalau enggak terkait dengan ilmu, enggak terkait dengan ibadah, itu enggak ada hasil, enggak ada kebaikan. Terus gimana? Pengerjaan apa harus dikaitkan dengan ibadah. Jadi jadikan semua apapun yang kita lakukan sebagai ibadah, itu baru ada nilainya.
Bapak duduk-duduk gini sekarang nih ngedengerin pengajian kitab Minhajul Abidin. Kalau bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, nggak ada manfaatnya itu. Ya duduk-duduk aja sia-sia. Semua harus tujuannya dua itu. Kalau nggak dua-duanya, minimal salah satunya. Untuk ilmu ingat ya, bukan ilmu sembarang nih. Ilmu bahwa Allah kuasa. Ilmu tentang Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada Allah. Selain itu nggak ada manfaatnya. Ya Allah. Fa idza alimta, jika kalian atau Anda sudah tahu zalika tentang hal itu, dua, bahwa ilmu dan ilmu dan ibadah itu adalah penting dan yang lainnya itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Jika itu kalian sudah tahu, fa'lam. Nah, ilmu berikutnya, ketahuilah annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu asyraful jauharaini wa afdaluhuma. Ketahuilah bahwa dua hal itu, antara ilmu dan ibadah, ilmu itu lebih penting, lebih mulia. Jadi apapun di dunia ini yang penting hanya dua, ilmu, ibadah. Nah, di antara ilmu dan ibadah ini, ilmu lebih tinggi. Saya ulangi, antara ilmu dan ibadah, ilmu itu lebih tinggi. Semuanya penting, tapi yang lebih penting itu ilmu. Kenapa? Nah, ini dijelasin. Walidzalika, karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya fadlal alim, keutamaan seorang alim yang berilmu, alal abidi, terhadap ahli ibadah. Jadi sesungguhnya keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah, kafadli ala adna rajulin min ummati, itu seperti kemuliaan aku, kata Nabi, dibandingkan umatku yang paling rendah. Jadi umat Nabi Muhammad kan bertingkat-tingkat. Abu Bakar, nanti Umar, kan tinggi semua itu. Nah, umat yang paling rendah antara Nabi dan umatnya yang paling rendah, itu kan jauh banget. Kalau antara Nabi dan Abu Bakar itu kan dekat-dekat lah. Tapi ini kata Nabi, kafadli ala adna rajulin, orang yang paling rendah di kalangan umatku. Ini ya mungkin agak bingung, masa sih ahli ibadah kalah sama ahli ilmu, kok bisa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin. Waduh, siyamiha wa qiyamiha. Kata Nabi, menatap seorang alim, melihat wajahnya seorang ulama, itu lebih aku sukai, kata Nabi, dibanding beribadah selama 1 tahun. Siyamiha wa qiyamiha, yang selama 1 tahun itu puasa terus dan sholat terus. Itu melihat orang berilmu aja. Waduh, keren banget ya ilmu ini ya. Wa qala sallallahu, ini hadisnya banyak banget nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala asyrafi ahlil jannah, apakah maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling mulia di antara penghuni surga? Di penghuni surga kan tingkat-tingkat juga itu. Kelas-kelas lah di sana surga itu. Ada yang VIP, ada yang VIP gitu. Ada yang biasa. Jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan orang paling mulianya penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Oh jelas ya Rasulullah, kata sahabat. Qala, maka Rasulullah bersabda, hum ulama'u ummati, yaitu ulamanya umatku. Jadi yang ulama di antara umatku. Aduh. Makanya ilmu ini harus diperhatikan ya. Keren, ini yang paling tinggi ternyata.
Nanti akan dijelasin kenapa gitu ya. Kok bisa ahli ibadah itu kok kalah gitu. Fabana laka, maka jelaslah annal ilma, bahwa ilmu asyrafu jauharan minal ibadati, lebih mulia daripada ibadah. Ya, lebih tinggi derajatnya. Ibadah juga tinggi, tapi ilmu lebih tinggi lagi. Walakin, nah ini perhatikan. Akan tetapi kata beliau, la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Akan tetapi tidak boleh tidak, seorang hamba harus menunaikan ibadah bersama ilmu. Jadi walaupun ilmu lebih tinggi, tetapi ilmu itu harus disandingkan dengan ibadah. Jangan mentang-mentang ilmu lebih tinggi belajar aja nggak sholat. Jadi walaupun demikian kata beliau, tidak boleh tidak, ibadah juga harus bareng dengan ilmu. Jadi ilmu itu harus disempurnakan, disandingkan dengan ibadah. Nggak boleh mentang-mentang kalau ilmu kan lebih tinggi daripada ibadah, jadi belajar aja nggak ibadah. Wah, itu ngawur. Harus sama. Wa illa, jika tidak, jadi kalau ada orang belajar aja nggak ibadah, karena ilmu haba'am mansura, ilmunya itu seperti haba itu debu yang berterbangan. Ya hilang, hampa gitu, nggak ada artinya. Jadi kalau orang belajar tanpa ibadah, itu hampa ilmunya, itu nggak ada manfaatnya, nggak manfaat. Nah ini ada analogi yang bagus sekali. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu, kata Imam Al-Ghazali, bimanzilati syajarah, bagaikan pohon. Ilmu itu bagaikan pohon. Wal ibadatu bimanzilati samratin min samaratiha, dan ibadah buahnya. Keren banget ya. Jadi ilmu pohon, ibadah buahnya. Sekarang gini, mana lebih penting, buah apa ilmu, buah apa pohon? Mana yang lebih penting, buah apa pohon? Pohon. Karena nggak ada buah tanpa pohon. Ada buah tanpa pohon? Kalau buah hati ada. Ini buah pohon nggak ada. Pohon tuh harus ada, tapi nggak ada manfaatnya pohon kalau nggak ada buahnya. Tapi harus pohon dulu. Jadi pohon tuh lebih penting. Tapi kalau pohon saja, ya nggak ada manfaatnya. Jadi bisa saja pohon tanpa buah, tapi nggak ada buah tanpa pohon. Jadi pohon lebih penting, tapi nggak ada manfaatnya tanpa buah. Waduh, perumpamaan yang indah sekali ini. Fasyaraf, jadi dijelasin nih. Fasyarafu lisyajarati, maka kata Imam Ghazali, yang mulia itu pohonnya. Kenapa? Idhiyal aslu, karena pohon itu asal, dia sumbernya. Dia menjadi sumber dari buah itu. Lakinna, akan tetapi alimtifa, manfaatnya bisamaratiha. Kalau di sini redaksinya, kitab saya disingkat ya, intifa bisamaratiha. Kalau di fotokopi ini innama yahsulu bisamaratiha. Jadi ilmu atau pohon itu penting karena dia adalah asal, dia sumber, tapi tidak manfaat kecuali dengan buahnya. Manfaatnya itu ada pada buah. Faizan, maka karena itulah la budda, harus, tidak boleh tidak, lil abdi minal ibadati, seorang hamba tidak boleh tidak harus menunaikan ibadah. Untuk apa? Liyaslama lahu syaraful ilmi, untuk menjaga kemuliaan ilmu. Jadi justru kalau orang ibadah Pak, mengamalkan ilmunya, itu justru ilmu itu
terangkat gitu. Kelihatan kemuliaannya. Justru orang yang pintar, yang banyak ilmunya tapi enggak ibadah, justru dia merendahkan ilmunya. Dia menginjak-injak ilmu, tidak menjaga muru'ah ilmu, wibawa ilmu. Wala budda an yakuna lahu min kilal amrayni hadzun wa nasibun. Dan juga harus, nggak boleh tidak, keduanya harus mendapat bagian, porsi masing-masing, ilmu dan ibadah. Walihada, karena itulah qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati watlubu hadzal ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu tanpa mengorbankan ibadah. Jadi tuntutlah ilmu, tapi jangan sampai ilmu itu merusak ibadah. Tuntutlah ilmu tanpa mengabaikan ibadah, mungkin kayak gitu. Dan tuntutlah ibadah, tunaikan ibadah tanpa mengabaikan ilmu. Ini enak nih ucapan Imam Hasan Basri. Tuntutlah ilmu ini dengan tidak merusak ibadah, dan kerjakan tunaikan ibadah tanpa melalaikan, tanpa meninggalkan ilmu. Walamma, kita terus aja nih, lagi asik-asik nih. Kalau lagi asik-asiknya tuh dihentikan tuh gimana? Ya. Kalau bisa sampai duhur lah. Walamma istaqarra, dan ketika sudah tetap, sudah pasti, sudah jelas. Ketika sudah jelas annahu la budda lil abdi minhuma jami'an. Ketika sudah jelas, sudah pasti bahwa antara ilmu dan ibadah seorang hamba harus menggabungkan keduanya, fal ilmu aula, maka ilmu itu lebih tinggi, bitaqaddumi la mahalata, lebih diutamakan, itu pasti. Di la mahalata itu tidak mustahil, ya. Apa la mahalata? Ya pasti, nggak boleh tidak. Li'annahu, jadi ilmu lebih tinggi daripada ibadah. Li'annahul aslu wad dalilu, karena ilmu itu adalah asal dan petunjuk, dalil gitu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal, wal amalu tabi'uhu, dan amal itu pengikutnya, makmum. Jadi ilmu imam, amal, ibadah makmum. Wa innama sara al-ilmu aslan matbu'an, karena itu ilmu itu menjadi asal yang diikuti. Jadi di depan dia penuntun yang diikuti. Yulzimuka taqdimuhu 'alal ibadati, harus diutamakan dari ibadah, li amroini, karena dua perkara. Nah, ini gimana ini? Masih panjang namanya. Ini nantilah, kalau terlalu banyak juga asik, tapi kalau kebanyakan juga nanti sakit perut ya. Walaupun enak makanannya itu, tapi kalau sampai perutnya itu justru bahaya juga. Jadi kita juga harus proporsional lah ya. Jadi kalau bapak makan di restoran mewah gitu, makanannya enak, ya dinikmati, tapi hati-hati ya. Walaupun enak, tapi kalau melampaui porsi itu jadi bahaya. Ya, itu. Jadi kesimpulannya, ilmu itu bagaikan pohon, ibadah buahnya. Ya sayang ya, capek-capek nanam pohon kok nggak berbuah, ya rugi. Yang penting itu justru buahnya karena hasil. Tapi pohon ya nggak bisa kita dapat buah tanpa nanam pohon. Jadi ilmu itu, kalau di sini ilmu itu imam, diikuti. Ibadah itu makmum. Kalau imam aja nggak ada makmum, ya nggak jadi imam.
Imam kok nggak ada makmumnya? Ya bukan imam. Ada gak imam gak ada makmumnya? Gak ada. Ya disebut imam kalau ada makmum. Bapak itu disebut ayah kalau ada anak. Jadi makmum menjadi syarat disebut imam. Jadi gak ada. Sama ilmu itu gak ada artinya kalau gak ada amal atau ibadah. Kenapa? Ini saya kasih bocoran. Ini akan dijelaskan nanti, tapi saya kasih bocoran dikit aja. Lebih jelasnya lagi. Kenapa ilmu itu lebih tinggi dari ibadah? Karena kita bisa ibadah itu karena ilmu. Bapak nggak bisa ibadah kalau nggak tahu ibadah itu. Itu kan ilmu. Mau sholat subuh, harus tahu sholat subuh itu apa. Gimana caranya? Oh, mau sholat subuh nggak tahu sholat subuh itu apa, yang dibaca apa, caranya gimana? Kan nggak mungkin sholat subuh nggak tahu. Pasti kita udah tahu. Oh ini niat, baru takbir, habis itu baca. Itu kan ilmu. Jadi kita bisa menunaikan ibadah karena ada ilmu. Jadi bukan hanya nggak penting ilmu itu, tapi ibadah itu nggak mungkin dilakukan tanpa ilmu. Gitu. Bapak mau baca Quran, kan harus tahu dulu. Nggak mungkin baca Quran nggak pernah belajar. Kan apapun yang kita lakukan itu kan mesti ada ilmunya. Walaupun kecil, tapi minimal kita tahu. Ilmu paling minimalnya kita tahu yang kita lakukan itu apa. Paling tidak itu. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Kan nggak mungkin. Ke masjid untuk apa ya? Sholat subuh kan ilmu. Jadi mau berangkat ke masjid aja tahu tujuan itu sudah ilmu. Gitu. Jadi makanya kenapa anak kecil itu nggak disuruh sholat? Karena belum punya ilmu, belum ngerti. Orang gila yang nggak disuruh sholat. Karena yang nggak berilmu, nggak bisa membedakan, nggak waras. Makanya syarat seorang muslim, semua kitab fikih itu dijelasin. Ibadah apapun itu pasti syaratnya ada tuh. Sehat, berakal, pastian. Ibadah apapun mesti ada berakal. Ya, kalau nggak berakal, nggak ada artinya ibadah. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu lebih dasar daripada ibadah. Ini bukan berarti ibadah tidak penting, tapi ibadah nggak bisa berdiri kalau nggak ada pondasi ilmu. Oke, sampai segitu dulu. Udah jam 6. Tenang Pak, nanti masih ada, mudah-mudahan umur masih panjang. Ini pembahasan memang makin mendalam ini, tapi penting. Selama ini mungkin jarang kita pikirin, oh iya benar ya. Jadi gimana mungkin kita bisa menjalankan apapun kalau kita nggak tahu. Tapi yang penting tadi yang jangan sampai kelewatkan ya, ilmu yang disebutkan di surah At-Talaq itu ilmu yang membuat kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Kalau ilmu membuat kita pinter, kita terkenal, kita jadi ilmuwan, menulis buku banyak, itu bukan tujuan itu. Bukan. Itu hanya perantara aja. Tujuan yang paling tinggi adalah kita jadi tahu Allah Maha Kuasa. Karena tujuan itulah ilmu diturunkan, kitab suci diturunkan, para nabi diutus. Tujuannya hanya itu, untuk mengajar. Dan ingat, tapi ingat, ilmu harus berbuah. Kalau ilmu saja nggak berbuah ya silakan Pak, kalau ada yang mau didiskusikan. Ini akan dijelaskan nanti insyaallah minggu depan masih ya, bahwa kenapa ilmu itu lebih mengungguli ibadah. Nanti akan dijelasin. Ada dua alasan. Kalau tidak ada ya berarti pinter semua. Alhamdulillah enak kalau nggak ada tanya. Artinya paham gitu. Di bagaimanapun
Ilmu semua hal di dunia ini Pak gak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Makan aja itu ada ilmunya. Makan gak ada ilmunya. Cuma kayak kita tuh kadang-kadang setengah-setengah mengamalkan ilmu itu. Ilmu tentang makan aja kan banyak ilmunya tapi nggak kita amalkan semua. Pertama makan, tujuannya apa? Supaya kuat ibadah. Tapi itu jarang kita pikirkan sebelum makan, langsung aja. Harusnya kan dipikir makan ini tujuannya supaya sehat, bisa ibadah, begitu. Terus ilmu tentang makan apa? Makan dengan tangan kanan, pelan-pelan. Ilmu tentang makan apa? Dikunyah dulu. Berapa kali? Kalau mengunyah makanan berapa kali? 2 kali. Itu saya pernah baca Pak, dikunyah itu sampai 27 kali. Tapi paling tidak 7 kali lah ya. Kita tuh 3 kali udah ditelanan. Itu ada ilmunya Pak, makan itu. Coba tanya ilmu pakarnya itu. Ada itu minimal sekian kali dikunyah gitu. Itu baru layak diserap oleh pencernaan. Kalau dikunyahnya itu nggak sesuai standar loh. Itu susah Pak, itu akan jadi kotoran semua. Coba dicoba Pak, makan dikunyahnya lama, itu lama baru buang air. Tapi kalau makannya nggak pakai dikunyah, wah itu langsung buang air tuh habis makan. Karena itu nggak dicerna. Kalau itu aja ada ilmunya. Ilmu tentang makan apa? Sepertiga aja. Nah ini yang paling berat nih ngamalinnya nih. Makan sepertiga itu paling berat tuh. Kita makannya itu sampai full. Ya, udahlah ngaku aja lah makan. Kita kan enggak kayak kalau masih sepertiga itu belum puas kita itu. Menganggapnya makan kalau full. Itu ilmu makan. Makan tuh. Jangan full. Banyak sekali, jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Karena itu ilmu itu penting sekali, karena dia menjadi sandaran, menjadi patokan dalam melakukan. Minum itu ada ilmunya, duduk juga ada ilmunya Pak, nggak sembarang duduk gitu. Masuk masjid ada ilmunya, masuk toilet ada ilmunya, buang hajat ada ilmunya, kumpul sama istri ada ilmunya, nikah ada, semua ada ilmunya. Maka sekali lagi penting. Baik, belum ada juga. Saya mancing-mancing ini supaya ada yang nanya. Silakan Pak. Tentang menjadikan pohon sama buah. Jadi kalau menjadikan buah itu apa risiko ada taufik? Karena ini kan menunjukkan ilmu Allah. Menjelaskan. Wah, ini ilmu tingkat tinggi ini. Tapi jangan dihubungkan ke ayam sama telur ya. Ini itu nggak ada habis-habisnya ayam telur itu. Untung Imam Ghazali nggak mencontohkan ayam telur. Wah itu bisa ribet. Kalau pohon sama buah kan lebih ada penyelesaiannya. Jadi pertama, ini hanya untuk ilustrasi, contoh supaya kita bisa paham posisi ilmu, pengetahuan dan pengamalan. Jadi sebetulnya istilah ibadah di kitab ini itu maksudnya pengamalan ilmu itu. Jadi ilmu kita tahu masih di pikiran, di otak. Itu harus mengalir ke seluruh anggota tubuh. Ilmu itu harus ngalir. Nah, supaya ilmu itu ngalir maksudnya gimana? Dia diamalkan. Ilmu sujud, apa itu sujud? Kan di otak. Sujud itu ya tersungkur. Tapi itu harus diamalkan. Ketika orang sujud, sujud tuh kayak gitu. Jadi kalau masih di otak, itu masih pohon. Bapak baca tentang tahajud, sholat tahajud. Syaratnya ini, rukunnya ini, harus tidur dulu. Itu kan masih di pikiran. Tapi kalau Bapak menunaikan sholat langsung tahajud, itu kan sudah bukan di otak lagi, udah menjurus, udah ke seluruh tubuh.
Berarti ilmu sudah diamalkan. Jadi buah itu artinya pengamalan ilmu itu. Nah dalam buah ya, itu ada Pak, tentang tauhid dalam buah itu. Ya itu pertanyaannya. Bahwa mengenai buah itu ada ajaran tauhid. Iya kan pertanyaannya. Oh, kalau ini mah nggak ada ini Pak, nggak ada penjelasan buah-buah itu harus yang busuk atau yang sehat. Ya tentu buah, tapi bagus Pak untuk menambah penjelasannya. Ya tentu yang kita cari buah yang bagus. Kalau buah yang busuk nanti ada perumpamaan lagi. Jadi buah atau ibadah itu kan ada apa ya? Penampilannya, ada kulitnya, ada isinya, ya. Buah ada kulit, ada isi nggak? Ada. Yang penting itu kulitnya apa isinya? Ya dua-duanya penting. Kalau buah, gini ya, sama dengan tadi pohon tadi. Buah itu supaya isinya bagus, kulitnya harus bagus. Karena nggak bisa Pak buah itu bagus kalau kulitnya. Kalau ada buah dari sejak muda kulitnya itu rusak, pasti isinya rusak. Karena kulit itu menjaga isi. Jadi kulit harus bagus. Tapi kalau kulit aja belum tentu isinya bagus. Kita kan sering beli mangga ketipu. Wih bagus mangganya, beli mahal-mahal. Ketika sampai di rumah dikupas, wah ternyata nggak manis. Jadi kulit nggak menjamin. Jadi tentu Pak ada taufik, ada penjelasan untuk memilih buah yang bagus. Sama dengan ibadah. Ibadah ada kulit, ada isi. Salat itu kan kulit Pak. Bapak takbir. Allah, bukan kulit. Tapi bukan berarti kulit nggak penting. Gimana mau terjaga isinya kalau nggak ada kulitnya? Sampai salam itu penting tuh. Tapi harus ada isinya. Apa isinya itu? Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah dalam surah Thaha itu. Dirikan salat tujuannya untuk ingat aku, kata Allah. Jadi kata Allah salat itu untuk ingat aku. Berarti isi salat ingat Allah. Kalau Bapak berdiri tok, sujud tok, rukuk duduk tok, enggak ingat Allah, itu kulit. Enggak ada isi. Tapi penting juga, jangan berarti kalau gitu ingat Allah aja, duduk aja nggak sholat ya, duduk nggak berdiri nggak rukuk. Nah itu gimana mau ada isi kalau nggak ada kulit? Ya harus ada kulit, telur kayak telur itu harus ada kulitnya Pak, supaya terjaga isinya. Jadi masya Allah ini pelajaran kita hari ini. Jadi betapa dua hal itu antara pohon dan buah, antara kulit dan isi, betapa kedua-duanya itu saling membutuhkan. Nggak ada artinya isi tanpa kulit, dan apalah artinya kulit tanpa isi. Begitu. Bapak mau beli telur, kulitnya doang? Enggak, harus ada isinya. Tapi isi itu nggak bisa tahan kalau nggak ada tempatnya, nggak ada isinya. Sama, ibadah itu isi dan kulit, dua-duanya harus. Apa isinya ibadah? Ingat Allah, tunduk ke Allah. Bahkan termasuk isi daripada ibadah kita itu akhlak gitu ya. Tawadu, murah senyum, enggak marahan, mudah memaafkan. Itu buah sholat semua itu. Coba kita sholat kan nunduk, itu menunjukkan kita itu hina Pak. Sujud itu enggak sembarang sujud doang, ada artinya bahwa kita itu rendah. Nah kalau kita rendah berarti nggak apa-apa kalau ada orang yang menghina. Loh kita buktinya saat sholat kita nunduk kok. Jadi keliru, ada orang setiap 5 waktu sujud, tapi kalau dihina sakit hati. Wah itu berarti sholatnya belum diamalin, baru kulit berarti. Senang dipuji, ngapain dipuji? Wah sholat kok nunduk kok. Sholat itu mudah diatur. Kalau imam sujud ya sujud, kalau imam ruku. Jadi suka ngalah. Makmum itu harus ngalah.
dalam hidup ini harus ngalah. Di rumah sama anak ya ngalah aja, sama istri ngalah, sama atasan mudah diatur gitu. Taat sama pimpinan, taat sama pemimpin apapun. Seperti saat sholat ya, taat sama imam. Jadi sekali lagi tentu ada ya petunjuk dalam memilih buah. Karena buah itu ada isi, ada kulit. Yang penting ya isinya. Ya silakan yang lain. Cukup? Ya silakan Pak. Orang-orang muslim itu adalah dia mengamalkan dari ilmunya. Contohnya ini, orang Jepang mengatakan Indonesia, orang Jepang itu orangnya disiplin. Tapi kan intinya dia adalah amalan dari ilmu. Sehingga dikatakan bahwa karakter bangsa Jepang itu dia sudah terus untuk kemajuan bangsa. Di Indonesia dengan orang Islamnya yang dengan karakter gifting atau karakter bangsa itu tidak setinggi daripada orang Jepang. Kira-kira itu bagaimana rasanya? Iya. Karena dia adalah orang Muslim. Betul. Ya. Wah, ini makin iya. Ini pembahasan udah kelas dokter ya pertanyaannya dia. Tapi gak apa-apa. Terima kasih Pak, bagus pertanyaannya. Jadi memang sekarang itu justru orang-orang di luar Islam sana itu lebih sungguh-sungguh Pak dalam apa ya? Mencari ilmu yang sebetulnya itu dijelaskan oleh Quran. Kita itu sudah puas ya, terlalu cepat puas. Oh, ini udah ada dalam Quran, ini masalah janin, masalah alam raya udah ada dalam Quran. Jadi malas kita. Mereka itu meneliti. Misal contoh paling sederhana tadi. Ada 7 langit, 7 bumi. Itu kan buat kita udah gitu aja, langit 7, bumi 7. Udah gitu puas. Mereka enggak. Loh, 7 bumi itu maksudnya apa? Apakah 7 lapis tanah? Lapis itu kayak gimana? Nah, itu kan dari Quran. Tapi kita udah puas aja cukup gitu. Tapi mereka nggak puas, Pak. Jadi dikaji 7 lapis kayak gimana, batasannya gimana, yang mana yang bumi pertama, bumi kedua gitu. Ketika Allah menjelaskan alam raya, matahari, wasyamsi wal qamar, yang mana yang qamar itu apa? Kenapa bumi? Kenapa bulan? Ada apa dengan bulan? Dikaji semua. Nah kita kelemahan orang Islam itu udah kalau udah dalam Quran dijelasin ya terlalu iman kita itu. Jadi percaya aja udah percaya, tapi mereka enggak, harus masuk akal. Jadi harus diteliti. Itu aja bedanya. Tapi yang penting tadi kita bahas ya, ilmu itu ya sebelumnya bahwa mereka itu punya ilmu mendalam lalu diamalkan bisa aja mereka mengamalkan ilmunya. Misalnya ilmu kesehatan, kedokteran, terus diamalkan untuk membantu orang, itu bagus. Tapi ingat, Allah bilang tadi, lita'lamu, ilmu itu tujuan akhirnya ilmu itu annallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Gitu. Nah, kalau ada ilmu dan jadi ilmuwan, ilmunya dalam banget, tapi nggak sampai percaya kepada Allah, nggak sampai iman kepada Allah, berarti nggak sampai ke ujung. Berarti masih harus mencari lagi, harus terus sampai kepada Allah. Karena tujuan ilmu itu adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi keren banget tuh ayat tuh, ya memberikan batasan ilmu itu gitu. Jadi kita salut mereka yang ilmuwan tuh, yang mendapatkan ilmu begitu banyak, dan kita merasakan manfaatnya.
listrik, ini kan dari mereka. Banyak alat-alat teknologi sekarang dari ilmu pengetahuan dari barat. Ya kita dapat sekarang aplikasi-aplikasi itu kan dari penelitian. Sekarang ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp. Ya kita semua bisa menikmati. Tapi kita juga harus sadar itu produk mereka. Yang kita enaknya make aja. Ya namanya orang Islam kan pengennya yang santai-santai ya. Yang menikmati hasil aja, nggak mau mikir tapi dapat dia. Kalau orang barat itu mah mereka itu pengen dia yang bikin dinikmatin orang, bikin mobil, bikin pesawat, bikin supaya dinikmati orang. Kita kan pengennya usaha baru beli, dapat. Jadi enak sekali menikmati. Jadi kita salut dengan mereka dan kita berterima kasih atas kegigihan mereka. Ya Allah yang menyujudkan mereka tentang bagaimana meneliti sehingga mendapatkan hasil dan bisa kita nikmati bersama. Tapi sayang ya kalau ilmunya itu enggak mengantarkan kepada keimanan, itu sayang sekali. Makanya sekarang itu banyak ya para ilmuwan di barat itu jadi mu'alaf karena ya itu dapat hidayah bahwa annallahu ala kulli syai'in qadir. Wah ini pasti ada hal lain, pasti ada keajaiban. Kok bisa begini? Akhirnya dia percaya kepada Allah. Akhirnya masuk Islam. Jadi banyak yang kayak gitu. Nah itu ilmu itu harus begitu. Ya, kalau ilmu nggak mengantarkan kepada iman, ya bagus tapi sayang. Karena pohon tapi nggak berbuah nanti. Ibadah keimanan itu kan buah dari ilmu. Ya bagus aja sih jadi perhiasan pohon. Tapi kalau lebih sempurna lagi kalau ada buahnya. Wallahu a'lam. Cukup ya Pak ya. Udah 6:30. Ini lebih panjang tanya jawabnya nih. Baik, kita cukupkan pagi ini insyaallah, mudah-mudahan minggu depan kita selanjutkan lagi sampai menjelang Ramadan, mungkin 2 minggu atau seminggu sebelum Ramadan. Katanya ini ada tawakufan nanti. Dan untuk Ramadan mudah-mudahan ada waktu kita juga mengkaji setiap hari, mungkin selang-seling ya sama fikih. Setiap subuh kita pakai kitab aja, mungkin kita pakai kitab yang lain, khusus kita kaji di bulan suci Ramadan nanti kalau ada umur insyaallah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amaka wa yuzidu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ilman mubaraka warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qarib, ya Sami', ya Basir. Ya Allah, di pagi ini kami kembali berkumpul, bermunajat, beriktikaf sambil mengkaji ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu. Kami berusaha walaupun tertati-tati sedikit demi sedikit. Kami ingin sekali mendalami ilmu yang membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, yang kami kaji hanyalah ilmu yang membuat kami semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin rindu ingin berjumpa denganmu.
Semoga ilmu-ilmu yang kami pelajari ini membuat kami semakin rindu ingin ibadah, semakin bisa menikmati ibadah demi ibadah. Ilmu ini mungkin tidak seberapa ya Allah, tetapi kami ingin mendapatkan hasil berupa ibadah yang istiqomah, ibadah yang khusyuk, ibadah yang terus menerus, yang nikmat, yang lezat, sehingga kami bisa merasakan kedekatan denganmu. Kami bisa memperbanyak bekal untuk pulang menghadapmu. Semoga nanti di saat kami pulang, kami membawa hasil yang memuaskan ya Allah. Ya Allah, semoga kesempatan hidup ini kami pergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak bekal sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kami nanti tidak menyesal, tidak kecewa ya Allah. Semoga kami istiqomah sampai akhir hayat. Semoga sampai akhir hayat kami terus beriman dan yakin padamu. Ya Allah, ampuni kami semuanya yang punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang nista. Kami berjanji ya Allah, mulai hari ini dan hari-hari akan datang, kami akan memperbaikinya. Kami akan berusaha menjadi hamba yang benar, hamba yang istiqomah, hamba yang tunduk padamu. Maka ampunilah masa lalu kami. Siapa lagi yang Engkau ampuni selain kami ini yang berusaha walaupun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan majelis sederhana ini membuat Engkau mengampuni, membuat Engkau memberikan ilmu yang manfaat, membuat kami Engkau angkat derajatnya di sisi. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi kami semua yang hadir, dan sampaikan juga berikan pahala amal jariah kepada Syekh Imam Al-Ghazali yang telah mewarisi dan meninggalkan kitab-kitab yang manfaat, yang menuntun kami untuk belajar agama ini, yang membuat kami semakin tahu tentang agamamu, semakin tahu tentang Engkau, tentang perintahmu, tentang laranganmu, tentang hati, tentang isi dalam diri kami ini, tentang nafsu dan segala macam perkara-perkara batin, sehingga kami bisa menuntun hati dan nafsu kami untuk bisa tunduk kepadamu. Allahumma ighfir lana hikmataka ya Allah, bukakan ilmu-ilmu hikmah yang datang darimu. Berikan kami kebahagiaan dan keberkahan dalam segala hal ya Allah. Bukakan pintu-pintu keberkahan, jauhkan kami dari segala macam keburukan, jauhkan kami dari harta haram, dari pekerjaan yang haram, penglihatan yang haram, semua jauhkan kami dari hal yang buruk ya Allah. Karuniakan rezeki yang halal dan barokah, yang luas, yang melimpah ya Allah. Jauhkan kami semuanya dari perbuatan yang melenceng dari Al-Quran dan hadis Nabi-Mu. Berikan kami semuanya sehat lahir batin untuk ibadah kepadamu ya Allah. Sembuhkan bagi saudara-saudari kami yang sakit ya Syafi, Anta Syafi la syifa illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama. Beri jalan keluar yang dapat masalah ya Allah. Berikan penyelesaian yang terbaik. Berikan semua umur panjang dalam ketaatan. Karuniakan anak-anak soleh solehah. Jadikan anak-anak kami semuanya, karuniakan mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat mereka takut, membuat tunduk dan patuh kepadamu ya Allah hingga akhir hayatnya. Semoga anak-anak kami kalau bisa mendoakan kami nanti ketika kami sudah tiada di dunia ini. Semoga mereka yang mengurus jenazah kami dan selalu mendoakan orang tuanya. Semoga kami tidak disiksa karena salah dalam mendidik anak. Semoga kami semua bisa memberikan contoh yang baik buat mereka ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni juga guru-guru kami ya Allah. Sehatkan mereka semuanya, berikan pahala yang berlipat ganda atas ilmu yang diberikan. Juga ibu dan bapak kami, berikan pahala yang berlipat ganda atas pengorbanannya selama ini. Berikan kesehatan mereka ya Allah. Berikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah dan bekal pulang. Semoga beliau istiqomah beribadah sampai akhir hayatnya, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, sudah wafat, jadikan alam kuburnya taman surga.
Jangan biarkan tersiksa di alam kuburnya ya Allah. Mudah-mudahan mereka menikmati nikmat kubur hingga hari kiamat kelak masuk surga semuanya. Berkumpul para kekasihmu di dalam surga. Jangan biarkan kami ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Allahumma hafadna min kullil bala wal waba wal amrad wal asqam. Jauhkan kami dari penyakit, dari virus, jaga kami semuanya ya Allah ya Syafi' birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahi majelis ini ya Allah, berkahi Masjid Jannatin ini, semua pengurusnya, semua petugasnya, marbotnya semua ya Allah, pengurus dan jamaahnya, berkahi, karuniakan pahala yang berlipat ganda di balik pengorbanannya dan pekerjaannya. Semua yang pernah berinfak ya Allah, lipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan masjid ini makin makmur, bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Berkahi marinir ya Allah, mudahkan, selamatkan semua yang bertugas dimanapun, baik di dalam negeri, di luar negeri. Semoga semua jadi ibadah buat mereka dan buat pengorbanannya menjaga negeri kami ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kejayaan, kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berkahi para komandan dan para prajurit semuanya dan semua jamaah Masjid Jannatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Silakan doa masing-masing. Amin. Amin ya Allah. Terima doa-doa hamba-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, amin. Engkaulah yang menyuruh kami semuanya berdoa. Ijabahlah doa-doa kami ya mujibas sa'ilin ya qarib ya sami ya basir. Birahmatika ya Rahman. Amin. Mudahkan urusan mereka para jamaah ini ya Allah. Istiqomahkan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, juga para penyimak di Facebook. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya sehat dan sampai ketemu lagi dalam keadaan sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.